Dari mana kabarnya? Baik. Lumayan ya tadi ya, dari kelas 9B ke sini ada sekitar berapa tadi? 8B kan, 8B sampai ini berapa meter itu kan, lumayan jauh dari meter ya. Jadi harusnya nggak ngantuk ini. Ya Pak. Karena ini pelajaran harusnya jam ke-3 ya. Jadi sebelum ini saya absen, ada yang tidak masuk hari ini. Ini apa masuk? Hah? Anan apa di keterangannya? Riang, Pak. Hah? Sakit, ada izinnya? Ada izinnya nggak? Ada karisnya? Hah? Oh gelap gitu Cuk. Oh udah kemarin, berarti ya kita terakhir juga nanti bakal sebut ya. Oke baik. Sebelum saya mulai, kita nanti akan belajar tentang materinya konsep dasar kecerdasan artifisial atau AI. Paham ya? Sama Kelihatan tulisannya? kelihatan. Sebelum saya mulai yang pelajaran kali ini, jadi kalau kemarin kita sudah belajar berpikir komputasional, benar ya? Berpikir komputasional kemarin ada berapa? Dekomposisi, terus, 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 ya. Jadi kalau nanti saya hubungkan dengan AI itu dia bisa menyelesaikan masalah. Kalau kita kasih pertanyaan kok bisa berubah ya karena mereka AI itu menggunakan 5 langkah tersebut. Ya, menggunakan 5 langkah tersebut. Yang pertama yaitu kecerdasan artifisial dalam kehidupan sehari-hari. Ya, terus menghubungkan AI dengan pola berpikir komputasional yaitu benar ada dari komposisi, abstraksi, pengolahan pola dan algoritma. Kemarin saya tambahkan satu yaitu struktur data. Ya. Tujuannya setelah untuk pelajaran ini kalian bisa nanti menjelaskan apa itu AI dengan bahasa yang sederhana, ya, nggak usah rumit. Terus yang kedua, penerapan AI di sekitar kita, terus memahami bagaimana AI bekerja. Nah, yang nanti yang di pembelajaran ini nih, yang ketiga ini ya, saya pengennya nanti kalian bisa memahami bagaimana AI itu bekerja. Kok bisa sih menyelesaikan masalah dengan cepat, seperti ya. Kita hubungkan dengan materi yang kemarin yaitu berpikir komputasional. Oke, jadi nanti kita belajarnya. Tapi dulu, kalau mau silakan. Tadi sudah saya sampaikan capaian tujuan pembelajarannya. Terus nanti materinya saya sampaikan sedikit. Terus aktivitas belajar kali ini, ya, nanti akan ada 6 kasus, ya, 6 kasus yang nanti akan membantu kalian untuk memahami bagaimana AI itu bekerja. Ya, nanti ada 6 kasus. Nah, kalian nanti silakan membentuk kelompok, ya. Sekaligus nanti kita kelompok itu nanti kasus itu diselesaikan menggunakan komputer, ya. Kebetulan komputer sini udah ada internet semua. Kalian silakan nanti saya pandu membuka ChatGPT, kalian cari di situ. Jadi nanti yang depan dulu, ya sepakatannya. Kalau yang mau ini boleh keluar. Halo yang depan, bisa diperhatikan. Ya. Nanti dalam kasus itu kalau kerjakan dengan komputer berkelompok maksimal 3 satu kelompoknya. Coba jangan klik coba. Ya. Nanti saya akan pandu menggunakan kita menggunakan ChatGPT untuk mengerjakan itu. Harapannya kalian setelah kalian itu nanti kalian dapat memahami bagaimana AI itu bekerja. Setelah kalian menyelesaikan kasusnya tersebut, ya. Kasusnya bebas ada yang 6, kalian boleh pilih. Ya. Oke. Nanti kalau waktunya cukup, hasil diskusi kalian nanti bisa dipresentasikan. Kalau tidak, berarti hari Selasa depan, ya,
masa depan kita presentasikan. Tentunya setelah kalian perbaiki, kalau syukur nanti kalau hari ini sudah selesai. Oke, sampai sini bisa dipahami? Saya. Jadi nanti yang putri di depan, yang putra nanti yang di komputer ini ya. Oke. Bukan nanti minggu depannya kita bisa sudah satu-satu. Ya, nanti saya siapkan. Kenapa nggak bisa satu-satu? Karena kemarin baru digunakan untuk untuk IBK. Ya. Oke, baik, kita mulai materinya. Ini ya, konsep dasar kecerdasan artifisial atau AI. Bisa dibaca? Ada yang bisa membantu saya baca? AI adalah AI berarti adalah kemampuan komputer untuk meniru. Jadi memang dia bisa manusia, tapi lebih hebat lagi dia bisa menjawab apapun kan gitu ya. Nah, nanti kita belajar bagaimana AI ini, komputer ini kok bisa sih seperti manusia bisa menjawab. Kalian ketik di Google bisa cari macam-macam mobil, gitu ya, nanti ada semua kan gitu. Itu cara berpikirnya kok bisa gitu ya. Kalau mobil itu ada rodanya 4 dan seterusnya. Gitu. Contoh AI. Nah kalau belakang ini masih AI itu biasanya ada kategorinya. Cara pencarian AI, kita tanya AI itu yang pertama ada pakai suara, ya, atau kita sebutnya asisten suara. Itu contohnya Google Assistant atau Siri. Ya, Google Assistant itu yang tadi di Google Chrome itu loh, ya. Karena dia tuh tadi pakai suara, ya. Yang kedua, pakai rekomendasi video. Itu YouTube, kalau kalian mau cari video, ada video musik, ada yang game, ada film dan seterusnya, ya. Terus ada face recognition. Apa sih? Apa ini? Kalian tahu? Bahasa Indonesianya apa? Face, wajah. Terus ini recognition apa? Pengenal wajah. Siapa yang HP-nya pakai kunci pakai wajah? Ada. Nah, bahasa Inggrisnya ini face recognition. Terus yang kedua chatbot. Ya bukan chatbot ya. Chatbot berarti chatbot pakai tulisan. Dia pencariannya menggunakan tulisan atau menggunakan teks, gitu ya. Contohnya belum kalian nyari apa ketik, gitu ya. Sampai sini bisa dipahami? Pernah coba? Pernah? Lalu dihubungkan dengan AI materi kemarin, ya. Jadi nanti ada 4. Ada komposisi pemecah masalah menjadi besar menjadi masalah kecil, mengenal pola yaitu mengenali pola dari data hitungan, atraksi menyaring informasi penting dan mengabaikan yang tidak penting, algoritma membuat masyarakat logis menyelesaikan masalah. Ya. Langsung misalnya saya tadi sampai sini paham nggak ini AI? Ya. Kalau pengertiannya paham ya. Nah sekarang kita akan lebih memahami bagaimana cara AI itu bekerja. Oke, saya punya kasus. Nah, untuk kasusnya ini. Tahu pola angka yang di HP? Pola kunci? Pola kunci ada apa saja? Pola angka bentuk angkanya pakai apa saja?
pakai apa? Yang pertama pakai nomor, pakai pin, oke ya. Terus yang kedua, Hah? Iya maksudnya, Hah? Pakai huruf, terus pakai apa lagi? Iya, lain kuncinya apa aja bentuknya? Pola. Pola itu bentuknya kayak apa? Pakai apa itu? Kayak apa? Hah? Ya titik-titik, nanti semua seperti ada garisnya gitu kan. Terus ada lagi apa lagi? Apa lagi? Sidik jari. Tadi ada sidik jari, terus apa lagi? Pengenal. Wajah. Oke ya. Dan saya akan contohkan. Ada contoh kan? Bagaimana pengunci layar atau pola angka di HP ini kerjanya seperti apa gitu ya? Oke. Jadi pola angka itu lebih tepatnya pola kunci. Bahasa Inggrisnya adalah pattern lock, ya, atau pola kunci pattern itu pola, ya, terus lock kunci, ya, adalah salah satu cara untuk membuka layar HP dengan menggambar garis. Kalau kita pas buka ini kan ada garisnya itu ya, menghubungkan angka-angka gitu kan, yang menghubungkan titik-titik pada kotak 3 kali 9. Biasanya titiknya itu 3 ke kanan ya, 3 di atas itu ke bawahnya 3. Nanti ada 3. Nah sebenarnya titik-titik itu adalah angka 1 sampai 9. 1, 2, 3, 4, 9. Nah contoh untuk menghubungkan titik 1, misalnya kotak polanya ya, dari 1 tarik ke 2, terus ke 5, ke 8, 9. Nanti ini kalau benar ini bentuknya seperti huruf Z. Ya, ini huruf Z. Jadi cara kerjanya bagaimana HP itu mengenali pola angka? Yang pertama, yang belakang ini mengganggu. Jadi nanti ada input dulu. Jadi kalau kita membuat pola ini kita mau input dulu, kemudian menggambar pola dengan jari di layar. Ya. Terus HP mengurutkan titik-titik yang disentuh. Jadi yang diurutkan itu nanti bukan titiknya, tapi bukan garisnya, tapi angkanya. Ya, angkanya tadi apa? Nah, yang diingat HP itu adalah 1, 2, 5, 8 dan 9. Ya. Setelah jadi, pas kita akan membuka HP, jadi nanti kita suruh menghubungkan tadi titik-titik tadi. Jika benar, maka HP-nya akan terbuka. Kalau salah, ulang. Ya. Terus ada yang pernah salah sampai 3 kali lebih? Pernah. Itu ada apa masalah nggak? Ada. Gimana? 10 detik menunggu gitu ya. Nah, nanti kalau salah terus, ya terpaksa nanti harus ada juga nanti HP-nya harus siapa namanya? Harus di reset ya. Nah, itu ya. Nah, ini ya berarti benar ya. Caranya seperti itu. Jadi cara kerja HP mengenali pola kalian itu yang dikenali sebenarnya bukan garisnya, tapi angkanya. Nah, kaitannya dengan berpikir komputasional apa gitu ya? Yang pertama di komposisi. Jadi pola itu dipecah menjadi titik-titik yang terhubung, ya. Jadi kan ada kombinasi 9 angka 1, 2, 3 sampai 9. Nah kebetulan kalian yang dipilih adalah yang ini. Berarti dia HP-nya itu hanya ingatnya ini saja, nggak perlu ingat yang lainnya. Ya, walaupun nanti kalian setelah jadi kalian ngetik apa namanya 1, 3, 5 dan seterusnya bukan seperti ini, ya itu nggak diingat, yang diingat hanya ini. Biasanya ini untuk pertama kali kalian buat pertama terus suruh ulang lagi ya, ulang lagi untuk konfirmasi kan gitu. Terus mengenal pola, sistem mengenali urutan titik sebagai pola tertentu ya dikenali bukan titiknya, tapi angkanya. Ya.
Terus atraksi ini mengabaikan yang tidak perlu. Jadi dia hanya memperhatikan ini aja 1, 2, 5 dan 8-nya. Yang angka lainnya salah gitu. Berarti nggak usah diingat-ingat gitu ya. Misalnya kalian membuat pas buka salah gitu kan, yang salah itu nggak diingat-ingat lagi, dibuang. Ya itu namanya abstraksi. Algoritma ini tadi langkah-langkahnya. Jadi yang pertama langkahnya apa? Tadi membuat pola kan. Kalian menyiapkan ini, terus 2 kali untuk konfirmasi, terus HP menyimpan. Nah, setelah jadi, kalau kalian mau buka, seperti apa? Buka, nanti masukkan pola kalau salah. Kalau benar HP terbuka, kalau salah, untuk suruh mengulang. Salah 3 kali, nanti biasanya nunggu berapa menit, kan gitu ya. Salah berulang terus, dan terpaksa nanti ada beberapa HP yang nanti harus di-send. Gitu ya. Paham? Terus ini? Ya, dulu. Oke. Nanti ya. Nanti ada 3, ada kasusnya. Ini ya kasusnya. Ini kasusnya. Tapi kasusnya ada 6. Ya, ada 6. Ini ya, ada 6. Sampai jadi Pak, 6. Ada 6 ya. Yang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, nanti kalian setiap kelompok pilih salah satu. Nah, nanti karena kita belajarnya dengan kaitannya konsep dasar AI, jadi nanti kita akan coba pertanyaan-pertanyaan ini kita cari menggunakan AI. Ya. Saya contohkan, saya menggunakan ChatGPT. Nanti buka Chrome seperti ini. Chrome itu yang ini ya, yang ini ya. Ini Chrome. Buka. Atau ketik aja di sini. Seperti ini ya. Kalau sudah enter. Ya, pilih yang atas sini atau yang ini juga boleh. Ya, nanti muncul ini struktur datanya, maksudnya ini struktur datanya seperti ini. Kalau yang pakai ketikan ini apa namanya tadi? Kan tadi cara mencari AI kan ada beberapa tadi ya. Kalau ini pakai apa namanya nih? Istilahnya. Kalau nulis itu pakai apa? Pakai apa? Chatbot, ya. Chatbot itu nulis. Kalau yang pakai suara tadi, pakai yang voice, ya. Paham ya? Tadi kan yang ini loh. Nah, apa tadi ya? Nah ini ya. Contoh AI itu ada yang pakai suara, cari yang pakai suara boleh, pakai ada yang video, ada pakai kemudian ada chat. Jadi chatbot ini salah satu contohnya adalah ChatGPT. Oke. Nah misalnya tadi saya pakai yang ini. Saya contohkan satu. Ini ya, tadi misalnya, tadi dulu, gimana kita memerintah ChatGPT? Ini kamera HP yang bisa mengenali wajah. Bagaimana kamera HP bisa mengenali wajah? Nanti kita hubungkan dengan berpikir komputasional. Jadi kalimatnya saya ketik di sini, ya saya ketik sini, ya. Saya ketik seperti ini. Ini ya.
Atau boleh dari sana. Bagaimana kamera HP nanti yang ini bisa. Tadi kita memperlihatkan ya, bagaimana kamera HP bisa mengenali wajah, ya. Jelaskan menggunakan pendekatan berpikir komputasional. Ya, karena kan saya hubungkan dengan materi profesional ini ya, terus saya enter. Nah, jadi seperti ini hasilnya. Ya. Jadi pertama-tama berarti kita harus mengenal wajah. Jadi HP itu bisa mengenal karena apa? Kamera menangkap gambar, terus itu mendeteksi apakah wajah dalam gambar. Ya, mendeteksi apakah ada wajah dalam gambar. Di HP kan ada enggak gambarnya itu ya. Terus kita mengenali posisi mata, hidung, mulut dan bentuk. Kenapa yang dipilih kok hanya mata, hidung, mulut, atau bentuk wajah? Ya bisa mengenali kok bisa beda-beda itu ya. Kalau ini kan wajahnya ini, ini wajahnya itu seperti apa gitu ya. Nah ini polanya, ya polanya. Jadi mata biasanya berbentuk oval. Nah itu jadi simpen seperti ini. Oke, bisa? Bisa ya? Nanti caranya seperti itu ya. Jadi kalian tinggal masukkan di situ, nanti ditulis di kertas kosong. Ya, nanti satu saja, jadi pukul satu. Jadi seperti ini. Ya, nanti tulis topiknya ini, nama kelompok langsung aja ya. Ini langsung aja ini. Harus ada nama kelompoknya. Berarti anggota kelompok siapa saja 1, 2, 3, kelasnya tanggal sekarang, petunjuknya nanti kalian tulis sini mengapa video yang misalnya YouTube rekomendasi video, mengapa video yang muncul kok berbeda. Jadi kalau kalian buka YouTube ya itu mesti beda-beda. Kok bisa? Kalau TV kan sama nih, kalau RCTI ya siarannya kalau Moji misalnya yang sering lihat Moji yang poli. Ya kalau jam segitu ya nanti semuanya poli semua, tapi kalau YouTube enggak, beda-beda. Pernah lihat ya? Pernah berarti enggak? Ya, kalau YouTube itu beda-beda. Nanti ada yang YouTube-nya siapa Mas? Itu nanti musiknya musik dangdut semua. Wah, yang di sana nanti gambarnya video game semua kan gitu. Kakinya Mas. Kakinya. Ya, itu nanti cari terus bagaimana AI mengenali pola tontonnya. Kok bisa mereka kalau kamu sukanya ini bagaimana? Ya, tulis. Nanti nggak harus dibuat tabel seperti ini, tapi nanti tulis nomor 1, YouTube nomor 1 misalnya. Mengapa video yang muncul berbeda? Nanti jawabannya apa? Dan seterusnya. Oke ya, bisa dipahami? Ya, sekarang coba yang Putri dulu geser. Dari kelompoknya. Kelompok geser di depan kan bertiga-tiga berarti satu komputer 3. Kita langsung ya. Oh iya, aku Papat naik kok. Terus aku. Nah itu kan bisa 3. Cukup nggak? Geser depan aja lah, pakai komputer depan. Pakai komputer depan yang kita pakai depan. Pakai depan lagi. Oh cukup kan? Kalau nggak boleh yang nggak kayak gini. Misalnya boleh
siap di yang buat nyari satu masih sudah siap. Ayo sebelah semua. Yuk, yang putra. Ayo, Bos. Siapkan kertasnya. Gak boleh jadi pas. Boleh satu di sini loh Kak. Satu boleh duduk di sini, tulis ininya. Nah, tulis sini. Tulis sini dulu. Tulis sini dulu. Satu kelompok satu. Ya, apa-apa. Tulis dulu. Iya tangan. Satu kelompok satu. Ya itu tulis dulu itu. Lembar kerja siswa dulu. Terus tulis anggota. Terus tulis ini seperti ini. Kalian diisi anggota kelompoknya 1, 2, 3. Ada yang 4 lagi. Ayo mana yang dulu? Berapa ini? Ya situ. Mana ada itu? Ya, betul itu. Sudah? Nanti anggota kelompok tulis nomor anggotanya kalian sama aja 1, 2. Kalau yang boleh nggak apa-apa. Tulis. Kamu kan bisa buka pakai komputer itu yang nomor 2 kan gitu. Ya. Nggak apa-apa itu buka. Yang bawah itu loh Mas. Kenapa? Kenapa? Harga. Ya kuncinya cari perintahnya itu yang paling sederhana. Yang kalian bisa kalian pahami. Ke depan bisa nggak? Kasih perintahnya. Yang itu, kok panjang bener Mak? Gitu kayak perintahnya itu. Bentar ya. Oke, baik karena bentar lagi istirahat. Oke, kayak belum selesai. Nanti silakan selesaikan di rumah. Caranya sama dipakai HP kalian. Caranya sama, bukan di HP kalian masing-masing. Itu pakai yang Google Chrome, pakai ChatGPT seperti tadi. Bisa pahami ya? Oke, baik. Mungkin ada yang bisa nanggapi hari ini belajarnya bagaimana? Hah? Apa yang kalian dapat? Apa yang kalian dapat? Pengetahuan apa? Tentang apa? Terus IE tadi ada berapa tadi cara nyarinya? Kalau yang Google apa namanya ChatGPT pakai apa namanya? Chat. Ya. Nanti kalian di rumah boleh juga nyoba yang pakai suara boleh. Ya, tapi saya sarankan yang kalian kerjakan ini pakai yang ChatGPT. Ya. Terus yang kedua, kita belajar bagaimana nanti AI itu dapat bekerja. Ya. AI itu, Mas berarti dulu. AI itu yang kalian contohnya tadi bisa dari apa? Kamera unlock ini juga namanya AI. Gitu ya. Terus Google Translate itu juga AI. Ya. Nah, dari sini kalian nanti bisa tahu cara kerjanya seperti apa. Oh, kalau pas unlock itu seperti apa.
Ya, kita akan pahami lagi hari Selasa depan, ya. Nanti ke lab lagi, ya. Di sana nanti kalian presentasi satu kelompok satu-satu. Oke, bisa? Bisa ya? Baik, itu saja. Sampai jumpa di hari Selasa depan. Moga-moga masih diberi kesehatan. Karena waktunya saudara istirahat, silakan boleh ke kelas masing-masing. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.